Halo Shalom guys. Guys, kali ini kita akan belajar tentang Allah Tritunggal ya guys. Dan saya berjanji ini penjelasan yang paling mudah dipahami. Ya, supaya kita lebih memahami lagi gimana sih yang benar tentang Allah Tritunggal. Nah, gini guys, dengan cepat ya. Allah kita itu identitasnya tercatat jelas di Alkitab kita. Ya, yang pertama dia menyebut dirinya adalah Esa. Ada itu beberapa ayat, sekitar 5 ayat. Yang kedua, dia menyebut dirinya dengan sebutan kita. Loh, aneh ya. Yang satu bilang identitasnya Esa, tapi di ayat yang lain dia menyebut dirinya dengan sebutan kita. Nah, guys, gak usah dipikirin aneh atau enggak. Itulah keberadaan Allah kita yang jelas ditulis di Alkitab. Jadi kita perlu hanya menerimanya. Gak perlu diolah lagi. Ya, itulah identitas Allah kita yang jelas tercatat di Alkitab. Yang pertama Esa. Yang kedua dia menyebut dirinya kita. Artinya gini. Oh, ternyata Esanya Tuhan, Esanya Allah kita itu berbeda dengan Esa yang kita manusia pada umumnya. Kalau Esa pada umumnya kita manusia adalah Esa dia tunggal mutlak satu doang. Tapi berbeda dengan entitas Allah kita. Jadi Allah kita tuh Esa tapi jamak. Ya. Nah, lalu guys, bagaimana kita bisa mempelajari tentang Tritunggal? Itu adalah tersirat di Kejadian 1 ayat 1-3. Wow, unik banget ya. Allah menceritakan dirinya itu di kitab yang pertama di Alkitab kita. Dan di pasal yang pertama, bahkan ayat pertama, kedua, ketiga. Jadi Allah menjelaskan dirinya dulu. Di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Nanti kamu pelajari. Di situ adalah menceritakan tentang keberadaan Allah. Ya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah. Allah Bapa. Ayat kedua guys. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Menutupi samudra raya. Dan roh Allah. Ini sekarang Roh Kudus guys. Tadi kalau Allah Bapa, yang ayat kedua Roh Kudus. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang keren, ayat yang ketiga melengkapi guys. Berfirmanlah Allah. Lah, siapa firman Allah? Ya, Yesus Kristus. Ya, itu dalam Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Nah, guys, inilah keberadaan Allah kita, Tritunggal. Ya, keren ya. Nah, selanjutnya ada lagi penampakan Allah kita, Tritunggal, menampakkan diri bersama-sama. Ya, dalam peristiwa Yesus dibaptis. Ingat, ketika Yesus dibaptis, Yesusnya dibaptis, betul? Lalu turunlah Roh Kudus seperti rupanya merpati. Betul? Hinggap pada Yesus. Lalu yang ketiga, langit terbuka dan ada suara dari Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Guys, ini adalah peristiwa langka di mana ada penampakan ketiga pribadi Allah kita, guys. Ya, ini peristiwa yang indah, yang unik, yang langka. Ketiga Allah, ketiga pribadi Allah kita menampakkan diri secara bersama-sama. Ya, dan guys, ingat ada perintah membaptis itu dalam nama siapa? Allah Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Ya, jadi inilah tersirat tentang Allah Tritunggal kita, guys. Kalau boleh diakui dengan jujur, memang tidak ada kata Tritunggal di Alkitab. Trinitas itu nggak ada, tapi dengan jelas sudah tersirat, guys.
guys. Amin. Amin guys. Jadi itulah Allah kita keberadaannya. Esa, tapi ada 3 pribadi di dalamnya. Mereka satu kesatuan, satu hakikat, sama-sama Allah. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Mereka sederajat, sama-sama Allah. Gak ada yang lebih berkuasa, gak ada. Hanya tugas, fungsi mereka masing-masing. Nah, lalu guys, kenapa saya bilang Allah kita 3 pribadi, bukan 1 pribadi? Saya akan jelaskan. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa pribadinya berbeda. Kalau pribadinya cuma 1, Yesus berdoa kepada siapa? Lah, kepada dirinya sendiri. Nah, gak mungkin guys. Dia atau Yesus berdoa kepada Bapa. Pribadi yang berbeda. Allah Bapa juga ngomong sama Yesus. Betul gak? Inilah anakku yang kukasihi tadi. Pribadi yang berbeda. Ngomong guys. Saling bercakap-cakap. Ya kan? Di taman Getsemani Yesus berdoa tadi. Lalu Yesus ketika disalib. Dia bilang apa kepada Bapa? Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ada 2 pribadi yang berbeda yang saling bercakap-cakap. Ya, bukan 1 pribadinya. Ya, kalau memang ada aliran Kristen yang percaya bahwa pribadi Allah kita 1, ya nggak apa-apa. Silahkan aja. Saya nggak pernah maksa-maksa orang harus sesuai dengan apa yang saya percayai kok. Saya menghormati. Kita tetap sama-sama tubuh Kristus. Anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Ya. Tapi kalau saya percaya pribadinya ada 3. Ya, lalu guys, ketika Yesus mau naik ke surga, ya detik-detik dia mau terangkat ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya apa? Aku akan mengirimkan penolong yang apa? Yang lain. Maksud yang lain adalah bukan dirinya, tapi pribadi yang berbeda, yaitu Roh Kudus. Jadi bisa disimpulkan, Yesus itu berbeda pribadinya dengan Roh Kudus, kan disebut yang lain. Amin. Bisa jelas sampai di sini? Nah, jadi gini guys, perhatikan tangan saya. Allah Bapa ini segini ya, di sini ya, posisinya kira-kira ya. Lalu di sini Allah Roh Kudus. Dan di sini adalah Yesus Kristus. Ya. Allah Bapa bukan Roh Kudus, bukan. Allah Bapa bukan Yesus, bukan. Yesus juga bukan Roh Kudus, bukan. Tapi mereka satu kesatuan Allah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mereka 3 pribadi, betul, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Katakan amin. Semoga ini bisa menolong kita dengan jelas Allah Tritunggal kita. Amin. Amin. Ya. Oke, semoga ini bisa menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.